aja tapi nggak punya uang. Mau beli nasi aja susah. Kenapa sih semuanya harus pakai uang? Mau makan es krim kayak mereka aja tapi nggak punya uang. Mau beli nasi aja susah, apalagi makan es krim. Bagaimana ya secara sosiologis kita melihat kondisi ini? Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Setia. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sejarah lahir dan objek studi sosiologi. Kemudian, kalian akan memahami bahwa di masyarakat terdapat fenomena atau realitas sosial. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan antara masyarakat dan realitas sosial ini ya? Jika dianalogikan, ibaratnya seperti kalian sedang merasa lapar dan ingin membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan perut kalian. Lalu kalian membeli makanan dan penjual makanan tersebut juga menjual makanannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu apakah kalian saling mengenal? Atau berteman? Tidak ya? Nah, meskipun begitu, kalian tetap melakukan transaksi jual beli dengan peraturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kalian membeli dan membayar dengan uang seharga makanan yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, jika kalian lihat, ada hubungan bukan di dalamnya? Jadi, yang dimaksud dengan masyarakat di sini bukan orang-orangnya ya, tetapi lebih kepada hubungan antar orang tersebut yang di dalamnya terdapat nilai, norma, atau peraturan. Secara sosiologis, masyarakat adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah dan memiliki hubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan tersebut, nantinya akan terbentuk nilai dan norma atau peraturan untuk dan dari masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bagaimana ya masyarakat bisa terbentuk? Menurut kakak, masyarakat dapat terbentuk berawal dari individu yang hidup bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Mulai dari individu lawan jenis yang hidup bersama dan kemudian membangun sebuah masyarakat kecil atau keluarga hingga terbentuklah masyarakat yang luas atau negara. Mereka hidup bersama dan melakukan hubungan sosial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, meneruskan keturunan, dan agar tidak kesepian. Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Nah, dalam bermasyarakat tersebut, terdapat nilai dan norma sebagai peraturan sosial. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam menjalin hubungan di masyarakat melalui interaksi. Nah, dengan interaksi inilah nilai dan aturan-aturan yang ada dapat dilanggengkan dan diteruskan kepada individu lainnya. Sehingga individu baru akan menerima dan menjalankan peraturan yang sudah ada di masyarakat. Dapat kita katakan kalau masyarakat mampu mempengaruhi individu. Meskipun pada awalnya nilai dan peraturan tersebut juga berasal dari hubungan antar individu, seperti pada gambar berikut ini. Nah, karena masyarakat sangat berpengaruh terhadap individu, begitu juga dengan fenomena atau realitas sosial yang ada di masyarakat. Seperti di awal video mengenai penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Realitas sosial ternyata juga dapat dibentuk oleh masyarakat loh. Kira-kira realitas sosial itu apa ya? Dan bagaimana ya secara sosiologis kita melihat fenomena-fenomena tersebut? Yuk kita lihat di video selanjutnya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Setia. Kita telah memahami bahwa sosiologi membahas pola-pola hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Tapi tahukah kalian, pola-pola hubungan tersebut dapat menciptakan kestabilan atau keadaan yang normal. Namun,
dapat pula menimbulkan keadaan yang tidak normal seperti terjadinya perubahan berupa modernisasi, penyimpangan, dan masalah sosial lainnya. Nah, pertanyaannya, dalam sosiologi disebut apa ya konsep sosial seperti ini? Lalu bagaimana ya penerapannya? Kemiskinan merupakan gejala atau fenomena sosial yang banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan ini dapat kalian lihat melalui rumah-rumah kumuh dan ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan maupun kesehatan. Jangankan pendidikan dan kesehatan, untuk memenuhi kecukupan sandang, pangan, dan papan pun mereka masih sangat sulit. Di antaranya masih ada yang cukup muda atau bahkan anak-anak yang harus rela bekerja bahkan mengemis untuk dapat makan sehari-hari. Bukan hanya di pedesaan, justru kemiskinan ini akan sangat terlihat di kota-kota besar. Nah, kemiskinan merupakan fenomena sosial yang benar-benar terjadi dan ada di masyarakat. Tetapi apakah masyarakat menginginkan fenomena kemiskinan tersebut? Nah, kita harus melihatnya dari dua sisi nih. Menurut kakak, bagi kita yang tidak mengalami fenomena kemiskinan tersebut, tentu tidak menginginkannya untuk ada di masyarakat. Tetapi, bagi individu atau bahkan masyarakat yang mengalami kemiskinan, mereka tidak dapat menghindarinya meskipun mereka tidak menghendaki kemiskinan tersebut. Masyarakat yang tidak menginginkan dan tidak dapat menghindari fenomena seperti kemiskinan ini dalam konsep sosiologi dinamakan dengan realitas sosial. Nah, konsep ini dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika yang bernama Peter Ludwig Berger. Menurut Peter L. Berger, realitas sosial adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Jadi, secara sederhananya, realitas sosial adalah fenomena sosial yang terjadi di luar diri kita atau kita tidak mau itu terjadi, tetapi bagi orang yang mengalaminya, hal itu tidak bisa untuk dihindari. Contohnya kemiskinan tadi ya adik-adik. Nah, gimana nih? Sekarang sudah tahu kan apa itu realitas sosial? Kira-kira contoh fenomena yang tidak dikehendaki namun tetap terjadi seperti realitas sosial ini apa lagi ya? Kalau di bidang pendidikan ada tidak ya? Hai teman-teman, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pengertian realitas sosial ya? Masih ingat nggak nih? Realitas sosial adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh individu maupun masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ya sebuah fenomena atau gejala sosial yang tidak dapat dihindari tersebut dapat terbentuk di kehidupan masyarakat? Menurut Peter L. Berger dan Luckman, ada 3 proses bagaimana kenyataan dapat dikonstruksikan secara sosial. Untuk memulai tahapannya, kalian harus memahami nih, kalau di masyarakat terdapat aturan seperti nilai dan norma yang menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keteraturan dalam hidupnya. Kita bisa analogikan seperti kalian yang ingin menonton di bioskop. Pasti ada peraturan, harus antri saat beli tiket, dan nggak boleh saling mendahului kan? Nah, tiket. Peraturan antri ini dapat kita sebut dengan dimensi objektif atau tahap objektivasi. Kemudian, setelah manusia menciptakan peraturan-peraturan seperti antri dalam membeli tiket, manusia atau bahkan masyarakat tentunya ingin peraturan ini untuk diketahui dan dijalankan oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, masyarakat akan mensosialisasikan peraturan membeli tiket tersebut melalui interaksi agar semua orang antri dalam membeli tiket di bioskop. Sosialisasi mengenai peraturan membeli tiket ini yang disebut dengan tahapan internalisasi ya. Setelah masyarakat disosialisasikan peraturan antri dalam membeli tiket bioskop, beberapa mengartikannya atau menafsirkannya sama dan melakukan aturan yang berlaku tersebut. Namun terkadang, beberapa orang masih salah dalam mengartikan atau menafsirkan peraturan tersebut. Salah satu contohnya,
seperti menerobos antrian dalam mengantri tiket. Karena mereka pikir aturan yang wajib dijalankan hanya mengantrinya saja. Tetapi cara mengantrinya dibebaskan. Oleh karena itu, dibolehkan untuk menerobos antrian. Nah, penerimaan masyarakat dalam menafsirkan aturan ini disebut dengan tahap eksternalisasi ya. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan ya, proses konstruksi realitas sosial menurut Berger dimulai dari objektivasi dengan adanya dasar aturan, kemudian dasar aturan tersebut ditanamkan kepada orang lain atau generasi selanjutnya ya. Atau yang kita kenal dengan proses internalisasi. Dan terakhir, terdapat interpretasi dari penanaman nilai atau dasar aturan tersebut. Terkadang, interpretasi ini berbeda dan menciptakan realitas sosial. Interpretasi ini kita kenal sebagai eksternalisasi ya. Nah, kalian pernah nggak sih keliru dalam menafsirkan sebuah peraturan yang ada di tahap eksternalisasi ini? Misalnya seperti mengantri sembarangan atau tidak sabaran. Oh iya teman-teman, dalam eksternalisasi atau penafsiran ini terkadang berbeda sehingga dapat menimbulkan realitas sosial berupa masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dasar aturan baru akan dibuat kembali untuk mengatasi realitas sosial tersebut melalui objektivasi. Atau secara sederhana, dapat kita katakan kalau proses terbentuknya realitas sosial juga bisa dimulai dari eksternalisasi ya. Nah, kira-kira contoh lain dari proses terbentuknya realitas sosial ini apa lagi ya? Kalau untuk melihat masalah sosial, bisa tidak ya? Penasaran kan? Yuk lihat video selanjutnya. Hai teman-teman, sebelumnya kalian sudah memahami proses terbentuknya realitas sosial. Ternyata, dalam proses pembentukan realitas sosial tersebut dapat menciptakan masalah sosial akibat penafsiran yang keliru loh. Apakah kalian tahu apa itu masalah sosial? Misalnya, salah satu peraturan lalu lintas yaitu dilarang melawan arus atau arah di jalan. Kemudian, peraturan tersebut disampaikan ke masyarakat maupun generasi selanjutnya. Nah, karena di masyarakat terdapat penafsiran atau dikenal dengan eksternalisasi, maka tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelanggaran. Contohnya, masih ada nih beberapa masyarakat yang melanggar karena menafsirkan secara berbeda dan tidak sempurna. Seperti, kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa, lawan arus aja biar cepet. Akhirnya, hal tersebut menjadi masalah sosial. Oleh karena itu, masalah sosial dapat dilihat sebagai realitas sosial. Tetapi sesungguhnya, masalah sosial juga merupakan akibat dari interaksi sosial. Dalam keadaan normal, interaksi sosial akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat berupa integrasi atau persatuan. Tetapi, interaksi sosial juga dapat menghasilkan keadaan abnormal atau tidak sesuai seperti konflik dan pertikaian. Nah, ketidaksesuaian inilah yang akhirnya menjadi masalah sosial. Suryono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kita bisa analogikan seperti ketika kalian membuat kopi. Dalam membuat kopi, kita perlu menggunakan air panas agar kopi menyatu sempurna. Tapi bagaimana ya jika kalian membuat kopi menggunakan air dingin? Pasti kopi tersebut tidak menyatu dan akhirnya nggak bisa kita nikmati. Begitu juga dalam berkendara di jalan. Jika kalian teratur dan tertib, pastinya akan tercipta keteraturan dan persatuan. Tapi kalau dalam lalu lintas saja kalian saling menerobos dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan akibat kemacetan, pasti akan tercipta perpecahan ya. Nah, secara sederhana,
Masalah sosial dapat diartikan dengan perbedaan antara apa yang diharapkan atau ideal menurut masyarakat seperti peraturan sosial dengan apa yang terjadi di kenyataan ya teman-teman. Oh iya, jika dilihat dari pengertiannya, masalah sosial berangkat dari hasil interaksi sosial yang abnormal. Tetapi ternyata ada juga loh masalah sosial yang terjadi akibat dari faktor alam seperti bencana alam. Kenapa ya bencana alam bisa menjadi masalah sosial? Padahal bukan merupakan interaksi. Wah, kayak gimana tuh ya? Nah, tunggu di video selanjutnya ya. Udah ikut cover sana sini. Susah banget sih nyari kerjaan. Padahal udah 5 hari nganggur. Belum dapat kerjaan? Sama dong. Kenapa susah banget ya cari kerjaan? Tapi saya mah udah 5 tahun nganggur. Nah, teman-teman, bagaimana ya secara sosiologis kita melihat peristiwa ini? Hai teman-teman, sebelumnya kalian sudah mempelajari pengertian masalah sosial ya? Nah, di awal video tadi, kalian sudah melihat orang yang sulit mencari pekerjaan yang mengakibatkan pengangguran. Pertanyaannya, apa ya faktor yang mendorong atau penyebab masalah sosial ini terjadi di masyarakat? Lalu ranah apa ya yang mengkaji dan melihat masalah sosial seperti ini? Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja yang memadai. Sehingga angka pengangguran masih terjadi dan cukup banyak. Selain itu, persebaran penduduk sangat tidak merata antara di kota dengan di desa juga mempengaruhi jumlah pengangguran. Hal tersebut karena banyaknya individu yang pindah ke kota untuk mencari kerja. Padahal, jumlah lapangan pekerjaan di perkotaan tidak selalu ada. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga sangat jelas terlihat di perkotaan sehingga mengakibatkan di beberapa daerah rentan dengan terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan di perkotaan terdapat masyarakat miskin yang harus mati-matian bekerja demi makan esok hari, hingga masyarakat yang sangat kaya yang bekerja hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Hal ini didukung dengan kurangnya pendidikan moral, sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang baik dan kesenjangan juga dapat menimbulkan adanya iri hati antar anggota masyarakat, sehingga dapat terjadi interaksi berupa masalah sosial yang tidak dikehendaki. Selain itu, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan. Begitupun sebaliknya, seperti pada gambar berikut ini. Sehingga hal ini akan semakin memicu masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Karena ekonomi dan pendidikan yang rendah saling berpengaruh terhadap tingkat perekonomian seseorang. Oleh karena itu, di masyarakat muncul istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, keadaan yang kakak jelaskan tadi adalah masalah sosial yang dikategorikan berdasarkan faktor ekonomis menurut Suryono Sukanto. Salah satu faktor penyebab masalah sosial terbesar di Indonesia
adalah faktor ekonomi. Karena semua kebutuhan hidup manusia kini menggunakan uang dan melalui kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dengan kegiatan ekonomilah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari yang dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan tambahan seperti hiburan atau refreshing. Kemudian, bagaimana ya dengan masalah sosial seperti penyakit menular? Apakah juga hanya dari faktor ekonomi seperti kemiskinan saja yang menyebabkannya? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu di video selanjutnya. Sebelumnya, kalian sudah memahami ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di masyarakat sebagai masalah sosial. Lalu, apakah masalah sosial begitu saja terjadi di masyarakat? Dan faktor apa saja sih yang menyebabkan masalah sosial tersebut? Ada begitu banyak masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, tawuran pelajar, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Masalah-masalah sosial tersebut memiliki karakteristik dan faktor yang berbeda-beda, seperti kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomis. Kemudian tawuran pelajar yang disebabkan oleh faktor budaya, dan wabah penyakit yang disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis. Nah, faktor-faktor inilah yang disebut dengan faktor penyebab masalah sosial oleh sosiolog Indonesia yaitu Suryono Sukanto. Di antaranya adalah faktor ekonomis, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor budaya. Nah, selain 4 faktor tersebut, ternyata masalah sosial juga bisa disebabkan oleh bencana alam, seperti terisolirnya suatu daerah sehingga menyebabkan kelaparan dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya pembagian faktor penyebab masalah oleh Suryono Sukanto adalah agar kita dapat melihat dan mengkaji sebuah masalah lebih spesifik dan mampu mencari cara mengatasi masalah tersebut. Contohnya, seperti kemiskinan yang justru terjadi di tengah-tengah kota besar. Banyaknya pemukiman kumuh di balik gedung-gedung pencakar langit maupun bantaran sungai dan sulitnya mendapat fasilitas kehidupan yang baik merupakan masalah sosial yang dapat kalian temui. Nah, masalah sosial berupa kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomis, seperti kurangnya pekerjaan dengan gaji yang cukup maupun kurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan. Lalu kenapa ya kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomis? Dan bagaimana ya contoh dari faktor-faktor lainnya seperti faktor biologis, psikologis, dan budaya? Nah, kita akan bahas lebih lengkap pada video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa!